Saudara, hari ini kan Valentine ya, saudara bisa lihat dari baju pink-pink saya gitu ya. Eh, Valentine itu kenapa temanya ya? Temanya itu ini ya, singleness gitu. Bukankah Valentine itu temanya itu harusnya lebih kasih sayang kan ya? Lebih tentang pasangan gitu, lebih tentang apakah jodoh di tangan Tuhan atau bukan. Tema-tema yang lebih seperti demikian gitu. Kenapa? Saya rasa ini saudara, bahwa Valentine itu kan mestinya hari kasih sayang ya, yang nggak terbatas hanya untuk pasangan, harus bisa lebih luas untuk menjangkau ya golongan manusia lainnya, bukan hanya yang berpasangan gitu. Itu juga bisa untuk orang tua dan anak, bisa untuk teman, bisa untuk yang lainnya gitu. Dan juga memang ada personal reason, yaitu saya ikut OSG Couple, maksudnya saya pimpin OSG Couple, dan topik terakhir yang kami sedang bahas itu tentang singleness and marriage dari buku Tim Keller gitu ya, Meaning of Marriage, dari tema itu. Lalu ketika kita makin diskusi, kita merasa topik singleness ini bukan hanya untuk single, tapi juga sangat relevan bagi mereka yang sudah married gitu. Jadi karena ini nanti kita akan lihat baik single maupun married, dua-duanya itu harus ada relasi yang lebih dekat, yang lebih bersatu padu di antara kedua golongan ini. Dan walaupun kita bahas eksposisi runut kan ya biasanya begitu, tapi hari ini kita ambil waktu khusus gitu ya, tanggal-tanggal tertentu atau momen-momen khusus kita bahas ya tema-tema khusus, jadi kita bisa lebih fleksibel. Minggu-minggu mendatang kita akan balik lagi ke eksposisi. Mengapa ya kita perlu belajar tentang ini, tentang singleness, baik bagi mungkin ya bagi bapak ibu yang anaknya sudah remaja, yang anaknya sudah dewasa begitu ya. Ini kan kelihatannya nggak relevan untuk saya ya, yang sudah menikah, yang sudah nggak single lagi begitu. Nah, saya percaya di sini topik ini sekali lagi bukan Valentine, nggak spesifik hanya untuk pasangan. Demikian juga ini tema jomblo begitu, bukan hanya untuk jomblo doang, tapi juga untuk seluruh jemaat. Misalnya ya saudara, itu di 1 Korintus 7. Kalau kita berbicara tentang tema singleness, maka pasti perikop ini tuh dikutip 1 Korintus 7 dan juga nanti Matius 19 gitu. Ini kan prinsip tentang perkawinan. Kita nggak usah buka deh ya saudara. Tapi di ayat ke-8 itu Paulus menulis demikian. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan janda-janda lalu dia kasih prinsipnya. Lalu ayat ke-10 kepada orang-orang yang kawin lalu dia kasih prinsipnya. Ayat ke-12 kepada orang-orang lain juga. Jadi saudara lihat ya di dalam satu perikop tersebut, dia sedang merefer kepada orang-orang yang tidak kawin, janda-janda, orang-orang yang kawin, dan juga golongan-golongan yang lain. Walaupun dia sedang mengajarkan satu tema khusus kepada tiap golongan, tapi saudara lihat itu di dalam surat yang sama. Jadi dia ingin orang-orang yang tidak kawin, yang janda-janda, sama orang yang kawin, sama orang-orang yang lain, golongan lainnya, itu saling tahu apa yang terjadi, apa yang Paulus inginkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, semua saling tahu begitu. Jadi ini yang saya rasa juga bagi kita perlu belajar untuk melihat segala sesuatu bukan hanya apa relevansinya bagi saya saja, tetapi juga apa relevansinya bagi kami sebagai tubuh Kristus. Jadi Tim Keller pernah tulis satu buku ya, Meaning of Marriage, lalu di dalam judul perikop ini babnya yang single and marriage yang kami sedang bahas di OSG itu, dia mulai dengan satu intro bahwa gereja dia itu 80% itu single. Kan di New York ya. Di New York itu lebih banyak orang yang bekerja untuk mencari karir, bukan tempat untuk keluarga, demikian. Ini kota yang sangat maju dan penuh drive gitu. Jadi 80% jemaatnya itu ya singles, belum menikah. Dan dia pikir relevan nggak ya di 80% jemaat ini singles, kita bicarakan tentang pernikahan dan tentang keluarga. Dia tadi pikir nggak relevan, tapi ketika dia bahas demi bahas, ternyata ini jadi topik yang sangat favorit. Dan dia sadar bahwa singles perlu belajar tentang marriage and family. Karena kalau mereka nggak mempelajari ini dengan baik, mereka nggak punya pandangan yang seimbang tentang marriage and family, mereka nggak bisa menjalani hidup single mereka itu dengan baik. Mereka akan katanya ya? Mereka akan jatuh kepada over desire or under desire marriage. Mereka akan jatuh ke dalam ekstrim sangat menginginkan pernikahan,
Atau mereka akan pikir, gue kayaknya nggak butuh menikah deh. Jadi punya dua ekstrim yang nggak sehat. Karena mereka tidak punya pandangan terhadap marriage yang seimbang. Dan demikian juga sebaliknya. Saya juga percaya bahwa married couples, bagi kita yang sudah menikah maupun juga mungkin yang sudah jauh lebih senior, kita tetap perlu belajar atau mengerti pergumulan dari para singles. Dan kenapa? Ada dua alasan gitu ya. Yang pertama adalah kita dulunya single. Setiap dari kita yang belum menikah, kita semua berasal dari single. Dan satu saat kita semua yang sudah menikah di sini ya, saya refer kepada jemaat yang sudah menikah di sini, satu saat kita juga akan single kembali. Karena jarang terjadi dua-duanya mati bersamaan, meninggal dunia bersamaan. Biasanya kan salah satu meninggal dulu, lalu berarti salah satu yang ditinggalkan, yang berduka menjadi single kan ya, menjadi duda atau menjadi janda, berarti single. Dan mereka harus bergumul, dan itu nggak gampang begitu. Dan itu melewati masa-masa yang penuh dengan duka cita, penuh dengan kesulitan. Dan baik untuk setiap pasangan juga mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam masa-masa momen-momen yang berat seperti demikian. Lebih baik mempersiapkan diri daripada tidak sama sekali. Dan yang lebih tentunya ya, singles itu berdampak kepada kita semua. Karena mereka juga bagian dari gereja kita. Bahwa apapun yang terjadi kepada married couples, apapun yang terjadi kepada singles di dalam gereja kita, itu mempengaruhi seluruh jemaat. Kita nggak bisa bilang, ya seperti Paulus berkata kan, ini adalah tubuh Kristus. Salah satu anggota menderita, maka semua anggota tubuh yang lain juga ikut menderita. Jadi karena itu kita perlu belajar melihat bahwa kita adalah satu kesatuan yang sama. Jadi kalau mereka bergumul akan hal yang satu, maka kita seharusnya dari bagian yang lain kita juga ikut bersama-sama masuk ke dalam pergumulan tersebut. Karena we belong to one another. Kita menjadi satu bagian tubuh yang saling terconnected. Kalau yang satu menderita, berarti kita juga ikut menderita, bukan? Hari ini tema singleness itu ternyata setelah saya telusuri ya, sangat-sangat luas gitu. Saya punya banyak buku lebih tentang marriage gitu. Tapi khusus untuk ini, saya jadi cari-cari buku tentang single. Saya juga beli satu buku yang terbaru, salah satu yang sangat baik begitu ya. Dan ternyata panjang ya, bisa dibahas dari berbagai aspek gitu. Bisa tentang bagaimana menunggu begitu sebagai seorang singles, ada satu buku kan ya, tentang waiting. Ada juga tentang pergumulan tentang jodoh begitu. Apakah dia he's the one, she's the one, iya atau bukan. Lalu tentang metodenya, bagaimana mendapatkannya dengan cara yang elegan gitu. Ataupun juga yang lain gitu. Tapi hari ini saya akan fokus kepada satu topik saja di dalam singleness, yaitu adalah the goodness of singleness. Karena kita percaya di dalam percakapan kita sehari-hari saudara, waktu kita ngomong jomblo begitu ya, itu kan biasa untuk kita make fun ya, untuk kita bercanda begitu. Dan saya banyak dosa di dalam hal ini, di dalam hal ledekin jomblo. Dan waktu kita make fun tentang itu ya saudara, seakan-akan ya itu satu keadaan yang ya memang untuk di make fun gitu, untuk satu keadaan yang bahkan ya orang berkata jomblo itu kutukan, tapi bagi orang yang menikah jomblo itu anugerah gitu. Jadi kita harus lihat nih di dalam keadaan kita hari ini di sini ya, kita melihat single itu sebagai satu hal yang ya kalau kita nggak mau bilang negatif, tapi satu hal yang kurang komplit, satu hal yang tidak komplit. Misalnya saudara buka KTP saudara ya, saudara buka KTP saudara, status apa? Belum menikah atau menikah kan ya? Nggak ada tulisan single atau menikah kan? Tulisannya itu belum menikah atau menikah. Kita yang single didefinisikan sebagai belum menikah. Definisi kita itu sangat dikaitkan dengan pernikahan, demikian. Bahkan saya dulu ada satu teman yang dia mulai khawatir karena KTP-nya waktu dibuka tulisannya tidak menikah. Seakan-akan ini dukcapil kok bisa bernubuat saya tidak menikah ya gitu. Sedangkan teman-teman yang lain itu belum menikah. Kenapa saya tidak menikah di KTP-nya begitu? Saya nggak tahu sih dia sekarang udah menikah atau belum ya. Maksudnya nubuatannya terjadi atau enggak. Tapi kan yang kita mau lihat adalah
definisi single itu didefinisikan sebagai belum menikah. Waktu seorang teman menikah, kita juga berkata apa? Jabat tangan, akhirnya menikah. Seakan-akan dia sudah mencapai titik eskatologi. Kita belum. Kita yang masih single belum mencapai. Tapi dia sudah menikah, dia masuk ke titik eskatologi yang sudah accomplish begitu. Dan ya di dalam keadaan sehari-hari memang kita mendapati, walaupun kita bisa bilang singleness is good, tapi memang agak susah. Karena itu khotbah hari ini setidaknya mau berkontribusi untuk membalikan pandangan tersebut. Nah, ada penulis buku yang tentang singleness ini ya. Dia berkata dia ada kejadian, setiap kali dia pergi ke reunian atau pergi ke kondangan, yang namanya pernikahan itu conversation starter. Sedangkan yang namanya singleness itu conversation killer. Misalnya di dalam kondangan, ini saya alami juga ya, saya alami gitu. Kalau kondangan kan ketemu teman-teman lama kan ya. Lalu ketemu teman-teman lama, terus saya tanya biasa, "Hey bro, gimana bro? Kerja di mana?" "Kerja di sini-sini." Lalu mulai tanya berikutnya, "Bro, gimana? Anak berapa?" "Lu berapa Her?" "Oh, gua 4 gitu." "Lu?" "Gua belum menikah." Terus hening. Pengantin datang, yuk kita lihat gitu ya. Mencoba melarikan diri dan yang lain. Jadi mulai hening gitu. Tapi kalau misalnya percakapannya adalah tentang anak begitu ya. "Anak lu berapa Her?" 4. "Anak lu 2. Oh, sekolah di mana? Umur berapa? Terus cowok atau cewek?" Banyak berlanjut, sekolahnya di mana? Terus mereka berantem gini. Wah, mulai lanjut terus ya, mulai semakin banyak percakapan. Tapi kalau misalnya singles terutama sudah seumuran kita, terus singles lalu yang terjadi adalah mulai hening dan mulai ya kehabisan bahan bicara. Nah, itu yang terjadi gitu. Seakan-akan marriage itu ada intrinsic goodness-nya, sedangkan single itu kekurangan intrinsic goodness. Nggak ada baik pada hakikatnya sendiri. Sedangkan marriage kita tahu di dalam pernikahan demi pernikahan, kalau kita datang ke pernikahan, kita mendapati pernikahan itu anugerah, pernikahan itu direncanakan oleh Tuhan. Saya rasa kita perlu juga dapat gambaran satunya lagi, yang positif tentang singleness juga begitu. Yang pertama saudara, kita ingin bahas, saya banyak dipengaruhi oleh buku yang tentang singleness ini yang judulnya 7 Myths of Singleness. Nah, hari ini saya hanya ingin bahas 2 saja dari 2 poin dari buku itu begitu ya. Singleness is too hard. Yang pertama ya saudara, nanti singleness needs special calling. Nah, singleness is too hard gitu. Benar gak sih? Iya, karena banyak orang yang gak menginginkan hidup single begitu. Tapi di dalam dunia barat saudara, dan kayaknya juga mulai terjadi di dalam dunia Indonesia kita sekarang ini, yang susah dari single itu bukan hidup single gak menikahnya, tapi adalah hidup single tapi harus menjaga kekudusan, hidup selibat, tidak seks gitu. Jadi di dunia barat itu seks itu, hidup tanpa seks itu kayaknya unthinkable. Itu kayaknya bukan hidup yang lengkap, itu kayaknya hidup yang gak hidup gitu. Jadi waktu bilang single itu susah, bukan dalam perspektif, oh saya single tapi bebas sleep around dengan orang-orang lain. Kalau itu banyak, itu justru sangat diinginkan oleh orang-orang barat gitu. Mereka nggak ingin menikah, mereka ingin hidup bebas, single, tapi tidak terikat oleh komitmen. Mereka bisa menjalin relasi dengan banyak pasangan. Tapi yang dimaksud singleness itu too hard adalah single, tapi harus menjaga kekudusan. Tidak sleep around. Jadi waktu Matius 19 ya, mari kita baca, coba kita buka ya, Matius 19. Ini satu perikop yang sedang berbicara tentang perceraian. Kita akan baca ini saja. Saya akan bacakan ya untuk saudara. Saya baca dari ayat ketiga. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Lalu jawab Yesus begitu ya. Coba lihat firman Tuhan. Lalu dia mulai masuk kepada laki-laki meninggalkan ayahnya, bersatu dengan istrinya. Mereka bukan lagi 2 tapi 1.
Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Jadi waktu ditanya tentang perceraian, Tuhan Yesus menjawab tentang pernikahan. Origin atau asal mula tentang pernikahan. Lalu orang Farisi enggak menyerah begitu. Kejar Tuhan Yesus lagi gitu. Lalu apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Lalu ayat 9 ya, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah yang menarik yang kita ingin fokuskan adalah ayat ke-10. Ayat ke-10, respon dari murid-murid ya ketika mendengar ini conversation antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi ini tentang pernikahan dan perceraian. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Wah, maksudnya apa saudara? Responnya murid-murid itu apa? Waduh, ternyata marriage itu standarnya begitu tinggi ya. Gak boleh menceraikan, sangat tinggi begitu. Kalau begini mah ya sudahlah jangan married aja gitu. Jadi responnya tuh apa? Murid-murid menyadari bahwa standar marriage, standar pernikahan yang Tuhan Yesus ajarkan itu jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang Farisi. Sehingga mereka berespon dengan wah begini ya, susah banget ya. Dan lucu ya, beda banget Tuhan Yesus dengan ya banyak yang kita dengar di dalam perkawinan. Kalau kita datang ke dalam perkawinan orang-orang, apa yang kita ingin, apa yang kita rasakan di dalam ini bagi yang singles gitu ya. Kita merasakan kita juga pengen ya marriage ya. Wah, apalagi kita dengar marriage itu indah, marriage itu baik. Lalu kita juga berdoa, Tuhan saya juga pengen bisa mendapatkan karunia marriage gitu. Tapi murid-murid ketika mendengarkan Tuhan Yesus mengajarkan tentang pernikahan, responnya murid-murid apa? Nggak mau nikah. Gitu. Ternyata ini ya, kita bisa lihat kontrasnya ya. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah itu membuat standar marriage itu begitu tingginya, sehingga murid-murid berespon dengan demikian. Nah, perkataan ini ya, Tuhan Yesus respon lagi di ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Hanya mereka yang mendapatkan divine grace bisa mengerti hal tersebut. Nah, di dalam banyak perdebatan itu, banyak perdebatannya adalah ini. Tidak semua orang mengerti perkataan itu. Perkataan itu tuh sedang refer kepada perkataan Yesus tentang pernikahan, atau sedang merefer kepada perkataan murid-murid yang berkata, wah kalau begini jangan married aja. Bedanya apa saudara? Bedanya adalah ini. Kalau tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini refer kepada standar marriage, berarti Tuhan Yesus lagi bilang nggak semua orang tuh bisa punya anugerah untuk get married. Tapi kalau perkataan ini sedang refer kepada respon murid-murid, kalau gitu jangan married aja, selibat aja begitu ya. Berarti yang sulit itu adalah selibat. Nah ini yang sulit itu adalah tentang married atau tentang selibat. Mana? Perkataan itu sedang refer kepada yang mana begitu. Dan kayaknya sih doesn't really matter. Bedanya yang mana yang lebih susah dan yang lebih berat tuh yang mana. Karena nanti dalam fakta kita sadar dua-duanya berat kok ya. Orang yang menikah punya pergumulannya masing-masing, punya kesulitannya masing-masing. Orang yang hidup selibat, yang single itu juga punya kesulitannya masing-masing. Jadi kita lihat di sini adalah sepertinya Tuhan Yesus memang berbicara tentang Christian marriage gitu. Karena mengkonfirmasi ketercengangan para murid-murid yang tentang berat banget itu. Jadi seakan-akan waktu Tuhan Yesus bilang marriage begini ya, kamu gak boleh menceraikan, murid-murid kaget kan ya, gak boleh, kalau begitu saya gak mau married. Lalu Tuhan Yesus bilang ember, memang, jadi gimana dong? Ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Secara fisik itu memang gak bisa prokreasi, gak bisa married gitu. Itu yang pertama. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ya mungkin kecelakaan atau secara sengaja gitu ya, dipotong atau apa.
Dan yang ketiga, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah ini Tuhan Yesus lagi bilang ada 3 jenis ini, tapi 3 jenis ini ngomong yang sama ya, tentang selibat. Dalam bahasa aslinya bahkan ini refer kepada yunuk. Yunuk itu bahasa Indonesia apa ya? Kasim ya, kasdim. Bukan kasdim, kasim ya, kasim. Yang dikebiri ya, kasim gitu. Hidup selibat gitu. Dan di sini. Lalu ya saudara, jadi apa yang kita bisa lihat di sini? Seakan-akan kan kalau dari awal kita bilang banyak orang tuh gak mau hidup selibat karena mereka berpikir hidup selibat itu berat banget. Berat banget gitu ya. Lebih gampang itu marriage gitu. Tapi waktu kita baca di Matius 19 begini, kita justru dapat gambaran sebaliknya ya. Tuhan Yesus bilang, no, marriage itu berat. Kalau kamu nggak sanggup, kalau kamu nggak punya anugerah, dapat divine grace untuk hidup marriage, maka lebih baik hidup selibat. Saudara bisa lihat di sini kan ya. Jadi ya saudara bisa protes juga sih. Kaum selibat bisa protes juga. Wait. Apa maksudmu yang namanya marriage itu lebih berat daripada hidup selibat? Enggak deh. Enak aja kamu bilang ini lebih gampang. Enggak, kayaknya lebih susah begitu. Well, kayaknya Tuhan Yesus nggak cuma sekedar suruh-suruh kan ya. Karena kita bisa lihat Tuhan Yesus nggak pernah suruh sesuatu yang dia tahu kita nggak mampu melakukan. Atau yang bahkan dia juga nggak menuntut tapi dia sendiri tidak mampu melakukannya. Dan waktu kita lihat Tuhan Yesus menjalani apa? Menjalani apa yang kita lihat di dalam ayat 12, yaitu ada orang yang dengan kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga tidak menikah. Dan ini yang Tuhan Yesus jalani gitu. Dan kita bisa lihat dia itu menjadi teladan. Tuhan Yesus tidak menikah. Rasul Paulus juga tidak menikah. Dan ini yang menjadi kekasan di dalam kekristenan, bisa memberikan satu nilai yang positif tentang singleness. Karena orang terpenting di dalam kekristenan, Jesus and also Paul, Rasul Paulus, dua-duanya juga single. Demikian. Dan kita bisa bahkan kejar lebih dalam lagi adalah Tuhan Yesus itu orang yang sempurna dan komplit. Dia yang menjadi patronnya kita. Kita itu image of God sesuai dengan image-nya Jesus Christ. Maka kalau kita berkata begini ya, waktu kita berkata jomblo itu orang yang nggak lengkap gitu ya. Orang yang nggak komplit, nggak whole. Hanya mereka yang menikah itu yang mendapatkan wholeness. Dan kita akan berkata kalau begitu Jesus juga nggak komplit dong ya. Jesus juga nggak whole dong ya. Maka kita akan berkata nggak bisa begitu. Orang yang single itu juga whole in itself. Coba lihat di dalam Kristus, He is the most perfect and whole, complete person. Kesimpulan dari hal tersebut adalah kita bisa tarik yang namanya pernikahan, yang namanya romance, yang namanya seks, itu bukan menjadi hal yang intrinsik di dalam diri manusia untuk menjadi manusia yang komplit. Karena Tuhan Yesus tidak mempunyai hal tersebut. Jadi ini penghiburan buat yang singles bahwa bila kita tidak mendapatkan anugerah marriage, romance, and sex, kita tidak usah menganggap diri itu incomplete. Jadi kita bisa lihat sekali lagi saudara. Kalau di awal kita berkata yang namanya ini apa? Single itu sulit banget ya. Lalu kita lihat Matius 19. Enggak, marriage juga sulit banget gitu. Kamu jangan berpikir marriage itu gampang. Makanya kamu hidup selibat susah, lalu kamu berpikir solusinya adalah marriage. Enggak saudara, ini seperti keluar dari lubang dari mulut serigala masuk ke mulut buaya. Sama-sama ada kesulitannya, sama-sama punya kesusahannya masing-masing. Tetapi ada satu goodness di dalam being single yang nanti dilanjutkan di 1 Korintus 7. Saya bacakan ini tadi kita udah bilang kan ya, satu perikop yang banyak berbicara tentang singleness, yaitu di ayat ke-28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Jadi Paulus ingin bilang kalau kamu mau kawin silakan gitu, itu enggak dosa gitu.
ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Orang yang menikah itu ditimpa kesusahan badani. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah worldly troubles. Dan kamu being single, kamu terhindar dari worldly troubles tersebut. Nah, kok tonnya Paulus tentang pernikahan di 1 Korintus 7 sama di Efesus 5 yang seringkali kita dengar di dalam pernikahan begitu ya. Tentang pernikahan menggambarkan Kristus sebagai mempelai pria dan jemaat sebagai mempelai wanitanya. Pernikahan itu agung, pernikahan itu glorious, sangat positif gambarannya di Efesus 5. Tapi digambarin di 1 Korintus 7 kok kesannya agak-agak negatif ya. Kalau kamu nikah, nanti kamu ditimpa banyak worldly troubles. Kenapa itu ya? Kenapa gambarannya itu agak tidak sepositif atau bahkan lebih agak negatif di 1 Korintus 7? Ada komentar-komentar yang mengambil kesimpulan karena ini terkait dengan situasi ayat 26. Mengingat waktu darurat sekarang, lebih baik manusia itu untuk tetap dalam keadaannya. Nah, waktu daruratnya itu apa? Waktu daruratnya mungkin di dalam situasi Korintus itu sedang ada kelaparan, sedang ada apa yang namanya bencana atau perkelahian atau perang begitu ya. Karena itu di dalam situasi-situasi darurat seperti demikian, hendaklah kamu tetap di dalam keadaanmu masing-masing. Itu bisa sih saudara ya, maksudnya ini situasi darurat, jadi nggak dianjurkan untuk get married gitu. Karena kamu kalau marriage kan di dalam perang mau kabur jauh lebih susah dibanding sendirian. Nah ini salah satu penjelasan. Tapi saya juga setuju dengan ada gambaran yang berikutnya, yang kita nggak harus lihat itu bertentangan. Kita nggak harus pertentangkan 1 Korintus 7 sama Efesus 5. Bahkan kita bisa bilang ini nggak bertentangan, tapi justru semakin memperlihatkan gambaran yang realistis. Karena dunia ini kan nggak satu dimensi, pernikahan itu hanya agung atau hanya susah. Realistisnya apa saudara? Pernikahan itu ya both sekaligus mulia dan agung dan sekaligus juga berat dan susah. Ini realita faktanya kan demikian. Maka hidup ya multidimensional begitu ya, kompleks. Kita bisa lihat ada keagungannya, tapi juga ada tantangan-tantangan. Justru kalau kita nggak menerima gambaran yang kompleks, tapi juga realistis, mungkin kita lebih masuk ke dalam gambaran yang satu dimensional, yang lebih mirip fantasi Disney ya. Setelah mereka married, they live happily ever after. Seakan-akan kalau setelah married itu tuh semua masalah itu selesai. Mereka akan bahagia selama-lamanya. Tapi kita juga bisa sadar gitu, worldly troubles-nya nggak hanya tentang peperangan, tentang bencana, tentang kelaparan. Worldly troubles-nya bisa juga apa yang terjadi di dalam pernikahan. Worldly troubles-nya apa aja saudara? Ya ini, percekcokan suami istri yang nggak selesai-selesai, yang akhirnya bisa ada abuse di dalam pernikahan. Terus ada apa lagi? Ada kesulitan, mungkin mereka menginginkan keturunan, tetapi setelah menunggu bertahun-tahun tidak kunjung mendapatkan, nggak seperti yang mereka idamkan. Lalu apa saudara? Pergumulan worldly troubles-nya bisa juga tentang anak gitu. Bisa tentang nggak punya anak atau bisa juga tentang banyak anak. Anak-anak berantem terus sepanjang hari itu seperti kapal pecah setiap hari. Bisa juga demikian. Saya mengalami yang kedua ya saudara. Setiap hari saya bersyukur makan hati saya makin lama makin kecil. Besok pagi hatinya muncul lagi hanya untuk malam kecil ciut lagi begitu. Sepanjang hari hatinya dimakani oleh anak-anak gitu. Saya percaya Pak Ivan hatinya luas ya. Dia dimakani juga masih besar. Nanti saudara boleh tanya-tanya lebih lanjut di acara top ya untuk Pak Ivan. Tapi kalau saya sih aduh, day by day is like battle ground yang ternyata ini worldly troubles. Jadi itu yang kita bisa lihat. Ada juga pergumulan-pergumulan yang ya bukan trivial seperti tadi begitu ya. Ada pergumulan yang jauh lebih serius seperti sexual abuse yang kita udah bahas tentang kejadian Dina diperkosa, lalu anak-anak Yakub menghabisi satu kota. Itu kan worldly troubles banget untuk Yakub. Saya dengar ada seorang jemaat yang anaknya itu memperkosa pembantunya.
Saya percaya sang ayah dengar berita begini, dia pasti nggak bisa tidur dengan tenang selama berminggu-minggu. Bagaimana harus menghadapi hal tersebut? Ini worldly troubles yang dihadapi di dalam konteks keluarga, pernikahan yang singles nggak ada pergumulan hal ini. Dan ini yang dimaksudkan di ayat ke-28 tadi begitu. Kamu orang-orang yang menikah ditimpa kesusahan demikian. Kamu yang single, kamu terhindarkan dari kesusahan-kesusahan demikian. Ini bukan maksud menakut-nakuti tentang marriage, tapi justru ini membawa satu gambaran yang realistis bagi single yang berpikir, enak ya semua sudah married, tinggal gua nih yang belum gitu. Kapan ya gua ya idealize di dalam romance, pemikiran romantisismenya bahwa inilah solusi dari masalah singleness saya begitu, marriage. Ternyata enggak gitu. Nanti masuk ke dalam marriage punya pergumulan yang enggak kalah besarnya juga gitu. Cuman di dalam kapasitas atau di dalam jenis yang berbeda. Jadi kita bisa lihat salah satu goodness di dalam singleness itu apa? Yaitu bisa terhindar dari kesusahan-kesusahan yang ada, yang unik, yang khas di dalam marriage. Yaitu tentang cekcok pasangan, tentang anak, tentang hal-hal tersebut begitu. Tapi goodness-nya kan bukan hanya, tahu gak kalian singles, kalian itu bagus, kalian itu enak. Kenapa? Kalian gak harus ngadepi masalah-masalah seperti demikian. Bisa sih ya, kita bisa kontraskan dengan apel ini bagus karena dia bukan seperti durian itu atau seperti jeruk itu. Kita bisa kontraskan dengan demikian. Tapi saya rasa juga goodness yang sejati juga bukan hanya negatif dari itunya ya, dari hal yang lain, tapi juga harus ada poin positifnya. Poin positifnya apa? Yaitu di ayat ke-32 sampai ke-35. Mari kita buka 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 35. Ini poin positif yang ditampilkan dari the goodness of marriage, goodness of singleness maksudnya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi sebagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu di dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya. Supaya kamu melakukan apa yang benar dan yang baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Di sini ya saudara. Itu positifnya adalah being single itu bisa lebih bebas, lebih fokus, lebih bisa memusatkan perhatian kepada Tuhan, kepada pelayanan. Ini yang kita bisa lihat positif dari singleness. Yang agak sulit sebagai married couple, sebagai keluarga dengan banyak anak itu untuk melayani sebebas dan seleluasa dari orang-orang yang single. Orang yang single itu bisa lebih bebas, seperti Paulus. Dia bebas itu pergi melayani KKR regional atau missionary journey ke Asia Minor, bahkan sampai ke Filipi, ke Eropa, demikian ya. Yang mungkin agak sulit kalau dia punya istri dan banyak anak. Dia lebih bisa melayani banyak anak, banyak jemaat, banyak orang karena dia single. Intinya lebih gak complicated dibandingkan marriage. Saudara bisa bayangkan ini ya, untuk orang yang banyak anak itu harus pergi keliling itu, saudara bisa lihat kopernya itu udah seperti pengungsi. Sedangkan kalau untuk kakek regional, singles begitu cukup bawa satu backpack selesai itu di dalam travel. Dan ini yang kita bisa lihat ya, positif dan negatif. Ini ya maksudnya goodness dari singleness tersebut. Tapi setiap positif kita tahu juga pasti ada bahayanya. Pasti bisa di abuse untuk menjadi sesuatu yang dangerous, sesuatu yang akhirnya bukan positif lagi. Positifnya kan tadi bisa fokus untuk pekerjaan Tuhan,
tidak terganduli ya, tidak terganggu oleh banyak concern-concern menyenangkan suami, menyenangkan istri dan yang lainnya. Dia bisa fokus kepada pelayanan, kepada pekerjaan Tuhan. Tapi dangernya apa saudara? Dangernya adalah good things-nya. Good things-nya adalah being single itu banyak waktu, banyak tenaga, banyak perhatian yang bisa dialihkan kepada pelayanan Tuhan. Tapi dangernya adalah ekstra waktu ini, ekstra tenaga ini, ekstra perhatian ini bukan untuk diserahkan kepada Tuhan, tapi akhirnya untuk memuaskan diri sendiri. Akhirnya digunakan untuk kebutuhan egoisisme sendiri. Ya ini, nonton Netflix seharian, main game seharian, males-malesan, gak mau terlibat di dalam pelayanan. Yang penting saya hidup bagi diri saya sendiri. Yang seharusnya adalah ini berkat Tuhan supaya kamu boleh untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tapi ya dangernya adalah bisa di-abuse untuk menjadi keegoisan diri sendiri. Karena itu buku ini sekali lagi mengingatkan begitu ya. Atau bahkan single harus terus menerus mengingatkan diri sendiri bahwa being single itu bukan berarti bebas untuk diri sendiri. Tapi bebas untuk melayani Tuhan. Bebas untuk melayani lebih banyak orang lain di luar sana. Jadi bagi Paulus kalau kita mau summarize-kan, the goodness of singleness itu bukan berarti kutukan gak bisa ini, gak bisa itu begitu. Tapi adalah bisa ini dan bisa itu. Bisa apa? Bisa bebas melayani Tuhan dengan fokus. Bisa bebas leluasa melayani lebih banyak jemaat. Itu mitos yang pertama, singleness itu too hard. Mau bilang apa? Enggak ya, marriage juga sama hardnya gitu. Tapi singleness punya banyak positif, tadi bisa lebih leluasa dan yang lain. Mitos yang kedua adalah singleness requires special calling. Being single, menjadi seorang single itu perlu panggilan khusus. Dan kalau di 1 Korintus 7 ayat 7 dikatakan demikian saudara, memang ada tulisan demikian. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, Paulus ya. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Masing-masing receive a gift. Gift ya, karunia ya. Singleness itu bagi Paulus itu a gift. Respon saudara waktu membaca singleness is a gift itu apa? Saya tadi sambil mempersiapkan ini saya rasa bisa berbagai respon ya. Tergantung dari vokal atau syllable-nya apa. Hah? Kalau ha itu kan kaget ya. Hah? Singleness itu gift, karunia? Atau singleness itu? Singleness itu gift. Sinis ya. Kalau itu apa? Jijik saudara. Masa sih singleness itu atau ho, sudah kuduga itu memang singleness. Kalau rupamu, gitu ya, rupamu singleness itu gift. Jadi kita tergantung ya, bisa dari berbagai aspek itu respon kita terhadap singleness itu adalah gift, karunia. Tapi saya percaya banyak dari kita yang setuju bahwa ini nggak semua orang suka gift ini, nggak semua orang suka karunia ini. Seperti Spider-Man pernah berkata, I do not want this gift. Saya nggak mau punya gift ini gitu. I do not want this special power. Dan penulis buku yang 7 myth tadi ya, dia menarik. Dia memberikan beberapa alasan. Problematis kalau kita melihat yang namanya gift ini tuh seperti superpower gitu ya. Oh, kamu ini punya gift singleness itu seperti kamu jadi Spider-Man punya special power khusus gitu ya, yang gak dimiliki orang lain. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya gift ini. Nah itu problemnya apa saudara? Beberapa alasannya. Problemnya adalah yang pertama, ya berarti semakin mengkonfirmasi bahwa single itu gak baik pada dirinya sendiri. Jadi kalau kamu mau punya pilihan kepada singleness, kalau kamu pilih jalan ini, kamu untuk survive, kamu benar-benar perlu special power. Karena kamu gak bakal survive deh kalau kamu pilih jalan singleness, kecuali kamu dapat special power untuk kamu bisa survive di dalam menjalani hidup single ini. Atau yang kedua, itu pilihan yang mengerikan banget gitu, being single. Atau yang kedua, bisa mendorong kepahitan dibanding kepuasan atau godly contentment ya. Misalnya orang yang single ya, enggak setiap orang single itu kan
by choice ya. Ada yang memang karena situasi, karena kondisi, karena memang nggak ada yang cocok gitu ya. Memang situasi belum memungkinkan. Jadi untuk orang yang single tapi nggak happy dan melihat ada orang lain yang single dan happy banget, contentment sekali begitu, bisa menerima dirinya ini adalah panggilan daripada Tuhan. Dia itu bukan bisa merasa, wah luar biasa ya kamu contentment sekali, saya juga ingin mengikut kamu juga seperti kamu, jejak kamu supaya saya juga konten. Enggak saudara, banyak yang akhirnya melihat demikian terus menjadi pahit gitu ya. Iya, dia sih dapat special power, special grace tadi. Saya enggak. Dan kenapa Tuhan kasih special grace, power untuk dia bisa enjoy. Saya enggak enjoy sama sekali Tuhan. Kenapa Tuhan? Mulai menjadi pahit. Karena apa? Karena ada satu kepercayaan ini special power yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, super power tersebut ya. Kepada superhero tertentu. Dan alasan yang problematik lainnya adalah, coba kita aplikasikan logik yang sama kepada marriage, dan kita akan melihat ini logiknya enggak patut dipertahankan gini. Misalnya orang yang ini ya punya keinginan untuk marriage tapi Tuhan belum kasih jalannya gitu. Jadi sementara ini masih terus single, terus minta Tuhan untuk dapat marriage tapi nggak ada kesempatan gitu, nggak ada kesempatan untuk marriage gitu, nggak ada potensi ke depan kayaknya untuk marriage juga. Dan mulai berpikir ya, saya tuh nggak ada loh keinginan, dan saya juga nggak ada loh apa karunia untuk being single. Saya tuh seharusnya menikah, tapi kenapa kamu nggak memberikan? Nah, logiknya sekarang kita coba aplikasikan ke dalam marriage. Jadi ada orang yang marriage dan dia nggak happy banget gitu. Dia mual melihat wajah istrinya karena sudah bertengkar bertahun-tahun gitu. Dan dia kalau punya pilihan dia udah ingin cerai. Ini nggak cerai karena masih ada anak-anak yang ini harus dipertahankan. Tapi kalau seandainya dia punya pilihan, dia akan segera bercerai saat itu juga dan melepaskan anak-anaknya gitu. Cuman enggak ya, mungkin enggak orang yang di dalam pernikahan yang pahit ini lalu melihat orang yang jomblo dan berkata, enak ya, rumput tetangga lebih hijau. Enak ya, dia nggak usah berantem dengan istri, dengan pasangan, dan dia bebas kemana aja begitu. Lalu dia mulai berpikir kepada dirinya, saya itu sepertinya nggak dapat karunia untuk menikah loh. Saya sebenarnya ini jomblo loh, saya seharusnya single, tapi saya kenapa di dalam kondisi menikah? Maka kalau saya ingin mengejar panggilan saya sebenarnya yaitu being single, maka saya harus bercerai dan meninggalkan anak-anak saya. Logik ini kan nggak bisa dipertahankan kan ya. Demikian juga kalau kita lihat demikian. Lalu alasan yang berikutnya itu oleh Tim Keller, dia berkata demikian. Saudara kalau lihat di dalam setiap pemakaian kata gift atau karunia di dalam Alkitab, itu tidak pernah refer hanya kepada diri pribadi saja, tetapi yang namanya karunia itu selalu dipakai untuk membangun tubuh Kristus secara komunal. Bukan tentang perasaan individu. Kayak tadi ya, aduh Tuhan saya rasanya gak kuat ini, jadi single terus menerus. Oh Tuhan berikan karunia supaya saya bisa bear, supaya saya bisa tahan menjalani situasi ini. Bukan karunia yang Tuhan maksudkan setiap kali pakai kata karunia itu adalah untuk melayani orang lain. Bukan untuk rasa tenang diri sendiri. Tapi karunia untuk dibagikan kepada tubuh Kristus untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu kita bisa lihat ya, singleness perlu special calling. Kalau begitu marriage juga perlu special calling. Singleness bukan keadaan yang inferior. Bukan plan B saudara. Bukan plan B begitu. Ada orang yang menulis ya di sini salah satu artikel pendek dan dia menulis demikian saudara. Dia berkata ya, saya single bukan karena saya itu secara spiritual terlalu rendah sehingga rasanya belum layak dikasih suami. Bukan karena itu. Juga bukan karena spiritual saya terlalu tinggi sampai saya merasa nggak ada pria yang layak buat saya, dan juga kayaknya saya nggak perlu deh pria gitu. Saya bisa survive on my own. Dia sadar, dia single itu bukan karena spiritualnya terlalu rendah sampai kayaknya kasihan banget ya kalau suami yang dikasih ke dia itu bakal sengsara. Juga bukan karena dia terlalu tinggi. Tapi dia single kenapa? Karena dia sadar Tuhan begitu baik kepada saya.
Saya single karena saya sepenuhnya sadar ini yang terbaik untuk saya. Nah, kita bisa dalam kurung saat ini karena dia masih menginginkan pernikahan gitu. Dia sendiri sih pingin menikah gitu, si penulis artikel ini ya, Benton. Adiknya married 2 bulan yang lalu dia tulis gitu. Adik wanita saya menikah 2 bulan yang lalu. Suaminya ganteng, rumahnya bagus, perabotannya indah. Lalu apakah saya punya hak untuk bertanya, Tuhan, apakah Tuhan kurang sayang kepada saya dibandingkan engkau kepada adik saya? Apakah engkau lebih mengasihi adik saya dibandingkan saya? Begitu. Jawabannya adalah enggak. Dia bisa menjawab dengan waras gitu, dengan normal bahwa Tuhan sama sayangnya kepada adiknya dengan memberikan pernikahan, dan juga Tuhan sama sayangnya dan juga sangat ingin memberikan yang terbaik juga dengan masih membiarkan dia single. Dan dia berkata, ini adalah yang terbaik. Dan Tuhan gak bisa kurang baik. Tuhan gak hanya ingin yang terbaik bagi adiknya, tapi enggak untuk dia. Enggak, itu Tuhan ingin yang terbaik untuk both, kepada adiknya yang menikah maupun juga kepada dia. Tapi saya sadar ya, bagi saudara yang memang menginginkan karunia marriage gitu, menginginkan untuk masuk ke dalam pernikahan dan enggak terpikir untuk being single whole life, sepanjang hidup begitu. Maka ada satu pertanyaan yang masih perlu dijawab. Tahu sih singleness is good, marriage is good juga. Tapi kalau saya boleh pilih, ya saya tahu marriage punya problemnya, single juga punya problemnya. Tapi kalau saya punya pilihan, saya maunya menikah, Tuhan. Tapi kenapa Tuhan masih belum berikan kepada saya? Nah, ini ada waktu saya search ada satu pertanyaan yang mewakili pertanyaan ini yang ditanyakan kepada seorang wanita, oleh seorang wanita kepada Pastor John Piper gitu. Di dalam pertanyaan ini dia demikian. Mungkin mewakili ada pertanyaan dari beberapa saudara di sini ya. Pergumulan saya adalah singleness, dia berkata. Umur saya 28. Saya kerja sebagai seorang guru dan profesi saya ini sepertinya lebih ketemu single boys, bocil-bocil ya, dibanding ketemu single man. So I feel lonely sebagai Christian single. Gereja sepertinya menganggap saya sebagai orang yang punya banyak waktu untuk melayani. Tapi ketika saya melayani di gereja, gereja juga gersang pria-prianya seperti padang gurun. Apalagi saya ternyata orangnya ekstrovert. Semua orang bilang saya sebenarnya atraktif, ceria, dan baguslah. Ya, semua orang kecuali para lelaki Kristen. Bagaimana bisa tetap berharap di situasi yang super gak menentu begini, Pastor John? Saya memang tidak dijanjikan hidup menikah. Bagaimana saya bisa tetap pegang erat kebenaran di tengah dunia yang penuh tipuan bahwa hooking up gitu, relasi-relasi di luar sana itu lebih memuaskan, hook up. Bagaimana saya nggak berpaling kepada dunia ketika saya merasa gereja, lelaki-lelaki Kristen, dan bahkan Tuhan sendiri sepertinya tidak ada tempat bagiku. Bagaimana saya bisa tidak berpaling kepada dunia ketika saya dapati gereja, laki-laki Kristen, bahkan Tuhan tidak ada tempat bagi saya. Bagaimana saya tidak mencari tempat di luar sana? Lalu ini jawaban dari Piper. Namanya Ashley yang bertanya. Ashley, sepertinya kau sudah tahu banyak tipuan di luar sana. Dan sepertinya racun tipuan itu pun sudah meresap masuk ke dalam dirimu yang bisa didetek di dalam pertanyaan tadi. Kamu bisa lihat racun itu bermulai di dalam Taman Eden yang dimulai oleh ular kepada Hawa yang dikatakan jangan makan buah pohon ini, satu buah pohon ini. Tapi ketika digoda oleh si setan, seakan-akan dia menggambarkan Tuhan itu begitu pelit sampai semua buah itu tidak boleh dimakan. Sedangkan yang tidak boleh itu hanya satu. Tetapi Tuhan itu seakan-akan pelit banget. Semuanya serasa dilarang. Lalu benih tipuan itu sudah mulai masuk ke dalam benaknya Hawa. Kita pernah bahas ini ya waktu kita bahas Kejadian 3. Dan Hawa juga menjawab apa yang Tuhan katakan gak boleh makan dan gak boleh sentuh. Lalu mulai ditambahkan ya. Mulai ada kesan Tuhan itu lebay banget gitu. Mulai ada kesan sense kepahitan kepada Tuhan. Tuhan itu pelit. Dia itu sempit.
Dia itu nggak ingin yang terbaik buat saya. Dia itu sengaja menahan yang baik ini bagi diri saya. Dan racun tipuan itu bukan hanya berlaku bagi Hawa, tapi juga sekarang mulai termanifestasi di dalam diri Ashley yang muncul di dalam kalimat, bahkan Tuhan pun tidak ada tempat bagiku. Maka kamu tahu bagaimana supaya kamu tidak tertenggelam di dalam lautan tipuan di luar sana? Adalah ini. Kamu berenang di dalam kolam janji Tuhan. Swim in the God's promises. And the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, akan membebaskan kamu. Maka tadi kita belum banyak bahas tentang Yunuk ya di Matius 19. Nah sekarang saya ingin kita balik kembali tadi ke Matius 19. Waktu kita bahas tentang Yunuk gitu ya. Ada 3 jenis tadi kan ya. Hanya mereka yang dikaruniai saja yang menikah. Tapi ada orang-orang yang tidak dapat mendapatkan karunia menikah ini. Mereka di mana yang gak dapat karunia menikah ini? Mereka di dalam situasi seperti Yunuk tadi. Yaitu apa? Ya berbagai alasan tadi. Ada yang sukarela, ada yang enggak gitu. Ada yang sejak lahir memang gak bisa. Ada yang karena kesalahan orang lain. Ada yang memang dengan sukarela. Jadi untuk orang-orang macam ini, anugerah Tuhan apa? Kalau mereka gak dapat anugerah menikah, anugerahnya apa Tuhan bagi mereka ini? Apa Tuhan? Apa yang menjadi kebahagiaan mereka kalau begitu? Apa yang menjadi berkat Tuhan bagi mereka kalau begitu? Dan Tuhan memberikan jawabannya itu di Yesaya 56. Di Yesaya 56, saudara kalau baca judulnya aja ya, di dalam LAI, judulnya adalah keselamatan adalah bagi semua orang. Tapi di ayat ketiga dan keempat, itu ada 2 jenis orang yang merasa mereka excluded di dalam keselamatan daripada Tuhan ini. Nah 2 orang itu apa? Dikatakan di sini orang asing dan orang kebiri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Gentiles and eunuch. Gentiles and eunuch. 2 orang jenis itu tuh merasa kita nggak berbagian di dalam berkat Tuhan ini. Di dalam yang namanya ini penggenapan keselamatan. Kita nggak berbagian. Kenapa? Karena kami Gentiles, kami orang asing, kami orang pinggiran. Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan warga negara Israel. Dan juga orang kebiri. Orang kebiri mungkin orang Israel. Tapi apa gunanya saya dapat penggenapan keselamatan. Tapi saya nggak punya anak. Nggak ada yang nanti mewarisi marga saya. Nggak ada gitu. Nanti tanpa keturunan ya sudah selesai. Habis. Ceritaku berakhir di saya. Anak-anak nggak akan melanjutkan cerita papanya. Nggak ada itu. Maka saya bacakan di ayat 3, 5, dan 3 sampai 5 deh ya. Ini yang menjadi berita kabar baik bagi Gentiles dan eunuch tadi. Dan juga bagi Ashley nantinya. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, ini orang asing ya, Gentiles. Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri, eunuch berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku dan memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, monumen ya, dan nama itu lebih baik daripada anak laki-laki dan anak perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Piper berkata kepada Ashley, berpalinglah dari janji-janji kosong dunia. Dan berpalinglah, ini janji-janji kekal Tuhan di Yesaya 56. Aku tidak tahu apakah Tuhan akan memberikan marriage kepadamu di masa depan atau enggak. Kita enggak bisa tahu. Tapi yang kita bisa tahu ini. Janji Tuhan kepada eunuch tadi ya adalah, I will give you in my house. He wants you there. He does wants you there. And saya suka nih kalimat ini. To be wanted by God is better than being wanted by 1,000 men. Diingini oleh Tuhan itu lebih baik dibanding diingini oleh 1,000 lelaki Kristen. Dan ini sesuatu yang liberating. Bahwa kepuasan kita itu bukan didapat di singleness atau didapat di marriage. Tapi kepuasan sejati kita didapat di dalam Kristus. In Christ alone. Kepuasan sejati kita itu bukan tergantung dari status menikah kita di KTP, menikah atau belum menikah.
Tapi kepuasan sejati kita bisa rest, kita bisa tenang di dalam jiwa kita itu ketika kita bersatu dengan Kristus. Jadi judul temanya tadi gitu ya, The Goodness of Singleness. Itu ternyata di akhir ini mulai bergeser menjadi bukan hanya the goodness of singleness, tapi the goodness of God. Ini yang lebih penting dibanding the goodness of singleness or goodness of marriage. Isunya bukan mana yang lebih baik, single atau married lebih baik. Tapi adalah bisakah saya merasakan kebaikan Tuhan, baik di dalam single atau di dalam marriage. Dan sebagai penutup, mari kita bersama-sama dengan Daud bersenandung di Mazmur 23. Dan sepertinya bukan tanpa kebetulan tadi Bu Elsa memulai sebelum khotbah ini juga dengan lagu tadi ya. Lagunya apa? Judulnya tadi satu kalimat yang terus-menerus dinyanyikan berulang-ulang. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Bahasa Inggrisnya katanya pursue ya, mengejar aku. Jadi kita, regardless kita single atau kita being married, the goodness and the mercy of God will always be with us. Inilah kabar baiknya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami mendapati Engkau adalah Allah yang baik ya Tuhan. Allah yang memberikan kebaikan, mencurahkan mercy, belas kasihan-Mu kepada setiap dari kami. Dan Kau tahu apa yang terbaik bagi tiap-tiap anak-Mu yang seringkali mungkin kami bisa merasa secara berbeda, kami mungkin bisa menginginkan yang berbeda. Tapi biarlah di dalam janji-janji Tuhan kami sadar ada pimpinan Tuhan, ada janji Tuhan yang terus menopang kami. Bahwa kami sadar Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang menginginkan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami bisa menjalani hidup kami ini ya Tuhan, baik sebagai seorang single atau sebagai seorang yang menikah. Kami lakukan ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami lakukan segala sesuatunya untuk pelayanan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.